Halo teman-teman, balik lagi di SDB Art AI. Cerita ini saya dapat langsung dari narasumbernya. Namanya saya samarkan menjadi Rani. Ia menghubungi kami lewat email panjang dan butuh waktu hampir 2 minggu, sampai ia benar-benar berani menceritakan semuanya secara detail. Menurut pengakuannya, kejadian ini terjadi tahun 2022. Saat itu, hidup keluarganya sedang berada di titik paling bawah. Suami Rani, Ardi, bukan orang yang tidak berusaha. Sebelum pandemi, ia punya usaha percetakan kecil di kota Bekasi. Mesinnya 2, karyawan 3 orang. Order rutin dari sekolah dan kantor-kantor kecil. Hidup mereka sederhana, tapi stabil. Sampai pandemi datang. Sekolah tutup, kantor mengurangi produksi, order berhenti total hampir 4 bulan. Ardi mencoba bertahan, menjual 1 mesin, mem-PHK 2 karyawan, menggadaikan motor. Tapi tetap tidak cukup. Utang menumpuk, dan pada akhirnya, kontrakan mereka tidak bisa diperpanjang. Rani masih ingat hari terakhir mereka mengemas barang. Anak sulungnya bertanya polos, "Mah, kita pindah ke rumah nenek ya?" Rani cuma tersenyum dan mengangguk. Padahal dalam hatinya, ia tahu mereka bukan pindah karena mau, tapi karena terpaksa. Rumah itu berada di kampung halaman Rani, di daerah pinggiran Jawa Tengah. Rumah lama peninggalan kedua orang tuanya. Sudah kosong hampir 5 tahun sejak ibunya meninggal menyusul ayahnya. Tapi rumah itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Sepupunya yang tinggal 3 rumah dari situ rutin membuka jendela tiap pagi, menyapu halaman, dan memastikan atap tidak bocor. Secara fisik, rumah itu masih sangat layak huni. Bangunan khas tahun 90-an, dinding bata tebal, tegel klasik warna krem, plafon tinggi dengan kayu tua yang masih kokoh. Ada 3 kamar tidur, ruang tamu luas, dapur memanjang ke belakang, dan halaman belakang yang cukup besar, dengan 1 pohon mangga tua di sudutnya. Saat pertama kali mereka tiba sore itu, udara terasa sejuk. Anak-anak langsung berlarian di halaman. Ardi terlihat lega. Setidaknya, mereka punya tempat tinggal tanpa perlu bayar sewa. Rani sendiri berdiri cukup lama di teras. Rumah itu menyimpan banyak kenangan masa kecilnya. Tapi entah kenapa, ia merasa rumah itu terasa lebih sunyi dari yang ia ingat. Bukan sunyi biasa, lebih seperti hening yang terlalu dalam. Hari pertama terasa normal. Tetangga datang membawa makanan. Saudara membantu bersih-bersih ulang. Malamnya, listrik stabil. Air sumur lancar. Anak-anak tidur cepat karena lelah perjalanan. Tapi saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Rani mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari suasana kota. Di kota, selalu ada suara. Motor lewat, orang ngobrol, TV dari rumah sebelah. Di kampung itu, sunyi total. Hanya suara jangkrik dan angin yang sesekali melewati celah ventilasi kayu. Rani berbaring di kamar depan bersama suaminya. Kedua anak tidur di kamar sebelah. Ia memejamkan mata. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Bau, samar, seperti bunga melati. Padahal tidak ada tanaman melati di halaman rumah itu. Ia sempat berpikir, mungkin dari rumah tetangga. Ia abaikan, karena saat itu, hal terakhir yang ingin ia lakukan adalah menambah beban pikiran. Di rumah itu ada 1 kamar yang tidak mereka pakai. Kamar paling belakang, dulu kamar orang tua Rani. Sejak pindah, kamar itu hanya mereka jadikan tempat menyimpan kardus dan barang lama. Pintunya memang tidak rusak, tapi entah kenapa, setiap kali melewati lorong menuju dapur, Rani merasa tidak nyaman jika pintu kamar itu terbuka. Seolah ada tatapan dari dalam, padahal ruangan itu kosong. Setidaknya, menurut mereka kosong. Tanda pertama yang dianggap sepele. Malam ketiga, sekitar pukul 00.47. Ardi bangun untuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian ia kembali ke kamar. Rani masih setengah terjaga. Ardi berkata pelan, "Kayaknya kita harus cek dapur besok. Tadi kayak ada suara pintu lemari kebuka." Rani tidak langsung panik. Mungkin kayunya memuai karena lembab. Rumah lama memang sering begitu. Mereka sepakat untuk tidak membesar-besarkan hal kecil, karena hidup mereka sudah cukup berat tanpa tambahan ketakutan yang belum tentu nyata. Tapi mereka belum tahu, itu baru awal.
Dan rumah yang mereka anggap sebagai tempat memulai hidup baru, ternyata sudah lama dihuni oleh sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu angin tidak terlalu kencang. Jam menunjukkan pukul 1.17. Ardi terbangun bukan karena mimpi, bukan karena suara keras, tapi karena satu hal sederhana. Rumah terasa terlalu sunyi. Sunyi yang menekan telinga. Ia duduk di tepi kasur, melihat Rani dan anak-anak tertidur. Lalu, krek! Suara pintu depan terbuka pelan. Ardi langsung berdiri. Ia yakin sudah mengunci pintu sebelum tidur. Pelan-pelan ia melangkah ke ruang tamu. Pintu depan memang terbuka sedikit. Angin malam masuk pelan. Tapi yang membuat jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik adalah suara bisikan. Bukan dari dalam rumah, dari luar. Ardi membuka pintu lebih lebar. Halaman rumah remang-remang diterangi lampu teras yang redup. Di sudut kiri halaman ada pohon mangga tua. Sejak pertama pindah, Ardi sudah merasa pohon itu aneh. Dahannya terlalu rimbun, batangnya besar dan gelap. Dan malam itu, di bawah pohon itu ada seseorang berdiri. Perempuan, baju merah panjang, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Diam, tidak bergerak. Ardi membeku. Otaknya berusaha mencari logika. Maling? Orang gila? Tapi tidak ada suara napas, tidak ada gerakan tubuh. Hanya berdiri. Dan perlahan, kepalanya miring ke kanan. Seperti menyadari Ardi sedang melihatnya. Lalu terdengar suara yang sangat pelan, tapi jelas. Kamu tinggal di rumahku. Lampu teras tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali. Saat lampu stabil kembali, sosok itu sudah tidak ada. Ardi tidak langsung masuk. Ia berjalan mendekati pohon mangga. Tangannya gemetar. Di bawah pohon itu tanahnya sedikit lembab. Dan di sana ada bekas telapak kaki. Kecil, mengelilingi batang pohon. Seperti seseorang berdiri lama di situ. Ardi mundur perlahan. Kali ini tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Yang dilihatnya bukan bayangan, bukan halusinasi, bukan imajinasi anak. Itu nyata. Pagi harinya, Ardi akhirnya memberanikan diri bertanya pada satu-satunya tetangga yang masih tinggal 2 rumah dari situ. Pak Wiryo, lelaki tua yang jarang keluar rumah. Saat Ardi menyebut soal pohon mangga dan sosok perempuan berbaju merah, wajah Pak Wiryo langsung berubah pucat. Kalian gak dikasih tahu? Ardi menggeleng. Pak Wiryo menelan ludah. Dulu yang punya rumah itu seorang janda. Anaknya 1 perempuan. Cantik, pendiam. Ia berhenti sebentar. Anaknya bunuh diri. Rasa dingin menjalar di punggung Ardi. Gantung diri di pohon mangga itu. Sunyi. Sejak itu ibunya pindah. Rumahnya kosong lama. Banyak yang coba beli, tapi nggak ada yang betah. Ardi merasa napasnya berat. Kenapa bunuh diri? Pak Wiryo menggeleng pelan. Nggak jelas, tapi katanya sebelum meninggal, dia sering ngomong kalau ada yang mau ambil rumahnya. Malam setelah cerita itu, gangguan tidak lagi halus. Pintu kamar belakang terbuka sendiri. Dita menjerit karena merasa ada yang duduk di samping tempat tidurnya. Sasa demam lagi. Dan yang paling mengerikan, Rani melihat langsung bayangan perempuan merah berdiri di ujung lorong. Kali ini bukan anak-anak, bukan Ardi sendirian. Rani melihatnya, jelas. Dan sosok itu berbisik, pergi. Atau salah satu dari kalian tinggal di sini selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Jam menunjukkan pukul 2:03. Petir menyambar keras sampai kaca jendela bergetar. Dan dari kamar anak-anak terdengar suara tertawa. Pelan, tapi bukan suara anak kecil. Tawa yang bukan milik. Dita Rani terbangun duluan. Ia langsung menoleh ke arah Ardi. Kamu dengar? Ardi mengangguk. Tawa itu berubah jadi gumaman. Cepat, tidak jelas. Seperti orang berbicara terbalik. Mereka berdua berlari ke kamar anak-anak. Lampu kamar mati, padahal tadi menyala. Ardi menyalakan saklar, dan pemandangan di depan mereka membuat darah seperti berhenti mengalir. Dita duduk di atas kasur. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan ke depan dan ke belakang.
Sasa tertidur lemas di sampingnya. "Dita!" Suara Rani gemetar. Dita berhenti bergoyang. Pelan-pelan kepalanya terangkat. Rambutnya tersibak. Matanya terbuka. Tapi bukan mata anak mereka. Putih semua. Dan bibirnya tersenyum. Suara yang berubah. "Mah!" Suara itu keluar. Tapi bukan suara Dita. Lebih berat. Serak. Seperti dua suara bertumpuk. "Pergi!" Rani langsung memeluk Dita. Tubuhnya dingin, sangat dingin. Ardi mencoba mengguncangnya. "Dita, sadar!" Tiba-tiba tubuh Dita melengkung ke belakang dengan keras. Tangannya mencengkram spray. Lalu ia tertawa. Keras, melengking. Lampu kamar berkedip-kedip. Hujan makin deras. Dan terdengar suara keras dari arah dapur. Semua piring jatuh bersamaan. Pengakuan yang mengerikan. Dita tiba-tiba menatap Ardi. Tajam. "Kamu berani tinggal di rumahku?" Suaranya kini jelas. Suara perempuan dewasa. "Dulu aku juga minta tolong." Rani menangis histeris. "Apa maumu?" Tubuh Dita berhenti bergerak. Lalu perlahan menunjuk ke arah pohon mangga. Dia janji mau nikahi aku. Tapi dia ambil rumah ini. Ardi langsung teringat cerita Pak Wiryo, anak perempuan yang bunuh diri. Mungkin bukan sekadar bunuh diri. Mungkin ada pengkhianatan. Dita tiba-tiba menjerit keras. Jeritan itu tidak seperti suara manusia. Kaca jendela retak, lampu pecah, dan tubuh Dita terlempar dari kasur. Bukan didorong, seperti ditarik sesuatu. Teror masuk fase brutal. Sejak malam itu, Dita tidak lagi seperti biasa. Kadang sadar, kadang tatapannya kosong, kadang berbicara dengan suara lain. Sasa mulai melihat Tante Merah duduk di kursi ruang tamu siang hari. Pintu rumah sering terbuka sendiri. Bau melati kini bercampur bau tanah basah. Dan yang paling mengerikan, setiap pukul 1:17 dini hari, Dita selalu bangun, berjalan sendiri ke arah pohon mangga. Berdiri di sana, menengadah, seolah ada yang memanggilnya dari atas. Malam keempat setelah kerasukan pertama, Dita berdiri di depan Ardi dengan suara normal, tenang, tapi dingin. Besok malam, aku ikut dia. Rani langsung memeluknya. Enggak ada yang ikut siapapun." Dita tersenyum tipis. Tante bilang harus ada yang gantiin. Dan saat itu dari luar rumah, terdengar suara tali berderit. Pelan, seperti ada sesuatu bergoyang di atas pohon. Malam itu tepat pukul 00.40. Langit mendung pekat. Angin berputar tidak wajar di halaman rumah. Ardi sudah tidak punya pilihan. Ia memanggil seorang ustadz tua dari kampung sebelah. Orang yang dikenal berani menghadapi hal-hal seperti ini. Namanya Pak Rahmat. Wajahnya tenang. Tapi saat melihat pohon mangga itu, ia langsung berhenti melangkah. "Ini bukan sekadar penunggu," katanya pelan. "Ini arwah yang marah dan merasa dikhianati." Dita sudah tidak sadar. Tepat pukul 01.15, Dita bangun sendiri. Matanya kosong. Ia berjalan keluar rumah tanpa alas kaki, menuju pohon mangga, seolah ditarik sesuatu. Rani menjerit. Ardi menahan tubuh anaknya. Tapi tenaga Dita malam itu bukan tenaga anak 9 tahun. Ia melawan. Kuat. Pak Rahmat mulai membaca doa dengan suara keras. Angin tiba-tiba berputar kencang. Lampu teras pecah. Dan bau melati berubah jadi bau tanah kubur. Penampakan penuh. Tiba-tiba, di atas pohon mangga terlihat sosok perempuan berbaju merah, duduk di dahan. Rambutnya menjuntai panjang, lehernya miring tidak wajar. Tali bekas gantungan terlihat samar di lehernya. Ia tertawa, suara tawa yang sama seperti malam pertama. Dita menjerit, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Pak Rahmat berteriak membaca ayat lebih keras. "Pergi, ini bukan tempatmu lagi." Sosok itu menoleh dan suaranya menggema. "Rumah ini milikku." Angin makin brutal. Daun-daun berterbangan. Jendela rumah pecah.
Hani hampir pingsan. Kebenaran yang terungkap. Di tengah ritual, Pak Rahmat berteriak pada Ardi. Dia tidak mau pergi karena dendam. Dia mati dengan kebencian. Dia merasa rumah ini direbut. Ardi sadar, selama ini rumah itu dibeli sangat murah. Pemilik sebelumnya menjual cepat. Tidak pernah ada penjelasan. Mungkin benar, rumah itu bukan sekadar rumah kosong. Itu rumah yang diambil paksa dari kisah cinta yang hancur. Pak Rahmat memercikan air doa ke arah pohon. Sosok itu menjerit. Dita kejang hebat. Tanah di bawah pohon seperti bergetar. Tali di leher sosok itu terlihat makin jelas. Ia menatap Dita. Kalau bukan dia, siapa yang gantiin aku? Pak Rahmat berteriak keras. Tidak ada yang menggantikan. Tempatmu bukan di sini. Ia membaca doa terakhir dengan suara menggema. Dan tepat pukul 01.17, petir menyambar pohon mangga. Suara ledakan keras memecah malam. Pohon mangga retak di bagian tengah. Sosok itu menjerit panjang, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Tubuh Dita jatuh lemas ke pelukan Ardi. Sunyi. Angin berhenti. Bau melati hilang. Pagi harinya, pohon mangga itu setengah hangus, retak besar di batangnya. Dita sadar, normal, tidak ingat apa-apa. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi ada bau melati. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada bisikan. Rumah itu akhirnya tetap mereka tinggali. Tapi Ardi melakukan satu hal. Ia mengadakan doa bersama kecil, mengirimkan doa untuk arwah perempuan itu. Bukan untuk mengusir, tapi untuk melepaskan. Karena tidak semua arwah jahat. Sebagian hanya tersesat oleh luka dan pengkhianatan. Kadang, yang paling berbahaya bukan makhluk tak kasat mata, tapi janji yang diingkari, dendam yang dipelihara, dan rumah yang dibangun di atas air mata orang lain. Kalau kalian pernah merasa sesuatu tidak beres di tempat tinggal kalian, jangan langsung menantang, jangan sombong, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak kalian pahami.